Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram, bulan yang sangat mulia dan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Muharram, dalam Al-Quran Allah nyatakan, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Di dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dalam satu tahun ada 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nilai pahala amaliyah, ibadah dan amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan haram, maka nilai pahalanya jauh lebih besar dibanding di luar 4 bulan haram. Begitu juga sebaliknya, jika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan di bulan haram, termasuk di bulan Muharram, maka nilai dosanya jauh lebih besar dibanding di luar 4 bulan haram. Termasuk juga melakukan infak sedekah dan berbagi kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang du'afa yang kita keluarkan. Berbagi ini di bulan Muharram, maka nilai pahalanya jauh lebih besar dibanding kita melakukan berbagi di luar bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering kita saksikan di mana-mana dan sering pula kita lakukan bahwa bulan Muharram banyak orang yang menyantuni anak-anak yatim. Kenapa mereka melakukan yang demikian? Yang pertama, bahwa membahagiakan anak yatim itu adalah perintah Allah, dan Allah sudah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 36. Perintah berbuat baik kepada anak-anak yatim, perintah berbagi kepada orang-orang miskin, kerabat dan para tetangga, ini disejajarkan oleh Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, di mana Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, mereka anak-anak yatim adalah anak-anak yang telah kehilangan orang yang mengurus keperluan dan kepentingan mereka, serta kehilangan orang yang memberi nafkah mereka. Maka Allah memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Ini adalah perintah. Kenapa kita selalu berbagi dan membahagiakan anak-anak yatim? Meskipun membahagiakan anak-anak yatim ini tidak hanya menunggu momen bulan Muharram, berbagi dan membahagiakan anak yatim kapan saja, di mana saja, setiap saat boleh dilakukan. Tidak harus menunggu 1 tahun sekali setiap bulan Muharram.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus berbagi kepada anak-anak yatim yang kedua? Karena kita belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sejak kecil sudah yatim. Saat Rasulullah dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, meninggal dunia di Madinah dan dikuburkan pun di Madinah. Ayah Rasulullah meninggal dalam usia 25 tahun. Sepulang dari perdagangannya ke Syam bersama dengan kafilah perdagangan Quraisy, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah yang melindungimu. Surah Ad-Duha ayat 6. Tidak cukup di situ saja. Saat Nabi di usia 6 tahun, Aminah ingin menziarahi kuburan suaminya di Madinah. Aminah ditemani Rasulullah dalam berziarah ke kuburan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dalam perjalanannya dari Madinah menuju Mekah, sekitar 450 km perjalanan antara kota Mekah dengan kota Madinah. Di pertengahan jalan Aminah sakit parah, kemudian meninggal di pertengahan jalan, dikuburkan di daerah Abwa. Saat usia Rasulullah masih sangat belia, Rasulullah sudah ditinggal oleh ayah tercintanya, oleh ibu tercintanya. Rasulullah dalam keadaan yang sangat sedih. Rasulullah dalam keadaan yang sangat kehilangan dua orang tuanya. Tidak ada orang yang menghiburnya, tidak memiliki saudara kandung, jauh dari paman dan saudaranya. Peristiwa ini betul-betul sangat menggores luka hati yang teramat dalam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan terhadap orang-orang yang menyayangi anak yatim akan bersamanya di surga kelak. Sangat dekat dengan Nabi, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dari Sahal ibnu Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahakada bi isba'ahi as-sababati wal wusta. Kedudukanku dengan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan seperti dua jari telunjuk dan jari tengah. Sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita dilarang keras untuk bersikap kasar terhadap para anak-anak yatim. Allah sangat menjunjung tinggi dan memuliakan anak yatim, sehingga Allah larang keras berlaku kasar dan berlaku sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'ammal yatima fala takhar." Maka terhadap anak-anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Surah Ad-Duha ayat 9. Ayat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kamu dulu seorang yatim, lalu Allah melindungimu, maka janganlah engkau bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim. Jika kamu menghinanya, merendahkannya dan menghardiknya, tapi berbuatlah baik kepadanya dan lembutlah terhadapnya. Ini adalah perintah Allah, bahwa kita sangat dilarang keras untuk berlaku kasar dan sewenang-wenang terhadap anak yatim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan dalam sabdanya, orang yang membahagiakan, orang yang menyayangi, menyantuni anak-anak yatim akan bersamanya di surga dengan Rasulullah, dekat sekali bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak yatim. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih Allah beri kesempatan untuk berbagi, kita bisa bayangkan jika anak-anak kita yang yatim
tanpa kita, tanpa orang tuanya. Jangankan biarkan mereka hidup penuh dengan ketiadaan. Jangankan biarkan mereka hidup penuh dengan kekurangan. Bahagiakan mereka agar bisa merasakan seperti orang-orang yang sempurna kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memberi motivasi besar untuk orang-orang yang gemar menyantuni anak yatim. Disebutkan dalam hadis dhaif dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masaha ala ra'si yatimin lam yamsahu illa lillah, kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat." Siapa yang mengusap kepala anak yatim dan ia mengusapnya hanya karena Allah, maka setiap helai rambut yang ia usap dengan tangannya ada satu kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita senantiasa selalu berbagi kepada anak-anak yatim, fuqara wal masakin dan orang-orang du'afa. Tidak hanya menunggu momen, lakukan selagi kita bisa, selagi kita mampu. Kesempatan hidup kita hanya sekali. Belum tentu esok, bulan depan dan tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasun wal ghafurur rahim.